يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Makna ayat tersebut, wal asri innal insana lafi khusr, bahwa Allah Azza wa Jalla telah bersumpah dengan sumpah, ya, ala halil insan, terkait dengan keadaan manusia, annahu fi khusrin, bahwasanya manusia itu berada di dalam kerugian, ya, berada di dalam kerugian. Dan kita udah bahas bahwa insan di situ yang lebih tepat adalah apa? Mutlaqul insan, yaitu manusia secara keseluruhan. Kafiruhum wa mu'minuhum. Ya, kafirnya, mukminnya masuk. Baru kemudian dikecualikan illal ladzina amanu dan seterusnya. Kemudian ai fi khusranin wa nuqsan. Manusia itu berada dalam kerugian dan kekurangan, naqs, kekurangan, fi kulli ahwalih, dalam setiap kondisinya. Benar kan jamaah? Kita nggak ada yang sempurna ya. Dalam setiap kondisi, setiap posisi, setiap kondisi kita nggak ada yang sempurna, ya nggak? Jadi guru sempurna nggak? Jadi murid sempurna nggak? Pasti ada kurangnya. Hatta kita, posisi kita jadi hamba secara umum, hambanya Allah, banyak kurang. Banyak salah, banyak kurang. Yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Jadi suami, sempurna apa banyak kurangnya? Kurang. Jadi istri, sama. Jadi anak, jadi orang tua, dalam setiap kondisi kita banyak nuqsan. Banyak kurang. Itu khusr. Masuk dalam makna khusr. Fid dunya wa fil akhirah, ya, bahkan kerugian dan kekurangan itu dirasakan oleh manusia baik di dunia bahkan sampai di akhirat. Illa man istathna Allah azza wa jalla, kecuali yang Allah apa? Kecualikan. Ya, tidak rugi. Ya. Wa hadhil jumlah, ya, dan kalimat ini, kalau jumlah dalam bahasa Arab maknanya dalam bahasa kita kalimat. Ya, kalau kalimat dalam bahasa Arab artinya dalam bahasa kita apa? Kata. Gitu ta. Wa hadhil jumlah, dan kalimat ini muakkidah bi thalathi muakkidat. Ditekankan, ditakkid, ditaukidkan, ditekankan, dikukuhkan dengan 3 pengukuhan, 3 taukid, 3 penguatan. Mana 3 taukid itu? 3 penguatan itu. Al-awwal apa? Yang pertama pakai apa dikuatkan? Bahwasanya innal insana lafi khusr. Dikukuhkan yang pertama dengan apa? Qasam. Orang kalau sumpah itu dia fungsinya untuk apa jemaah? Untuk mengukuhkan, menguatkan, serius nih, benar-benar nih. Paham maksudnya? Orang kalau omongannya nggak dipercaya, ujung-ujungnya dia ngapain? Biar orang percaya. Untuk dia tekankan bahwa apa ucapannya itu adalah benar adanya. Ujung-ujungnya dia ngapain? Wallahi gitu katanya. Pakai apa? Qasam, bersumpah. Jadi untuk menekankan bahwasanya memang manusia ini berada dalam kerugian, Allah harus apa? Menekankan dengan 3 penekanan. Ya. Bahwasanya benar-benar rugi manusia ini asalnya. Semuanya. Kecuali yang Allah kecualikan. Ya, taukid pertama, penekanan pertama dengan apa? Dengan qasam, sumpah. Wal asr, itu kan sumpah kan? Ya, itu taukid pertama, penekanan pertama. Kemudian yang kedua dengan apa? Apa? Udah tahu sendiri. Lihat ayat kedua. Apa taukidnya yang kedua? Innal insan. Sesungguhnya. Itu taukid enggak itu? Ya. Taukid, penekanan. Innal insana lafi khusr.
Ada kata apa? Huruf inna di situ. Itu penekanan. Yang mas cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Taukid juga. Udah dua itu pentaukidannya. Yang ketiga adalah apa? Mana taukidnya kira-kira? La. Lafi gitu kan. Lam di situ. Itu lam fungsinya untuk apa? Taukid. Lafi benar-benar berada di dalam gitu loh. Kalau sudah berada di dalam, wah wis, nggak ada yang bisa mengeluarkan dia dari kungkungan kerugian tersebut kecuali siapa? Kecuali pertolongan Allah yang menolong dia. Nggak akan keluar kita dari kungkungan kerugian yang Allah katakan lafi di dalam, berarti terkungkung benar-benar itu dengan kerugian tersebut, dan tidak ada yang bisa mengecualikan kita, menyelamatkan kita dari al-khusran, kerugian, illallah, kecuali Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ya, jadi ada 3 taukid, qasam, kemudian huruf inna, kemudian huruf lam. Ya, itu 3 taukid. Wa ata biqaulihi la fi khusrin, dan Allah mendatangkan dalam firman-Nya itu dengan kata apa? La fi khusrin. Ya, tidak menggunakan la khasirin gitu ya. Ya, tapi ada penyelipan huruf apa jemaah? Fi. Diselipkan huruf apa? Fi. Sebenarnya kalau Allah katakan innal insana la khasir, udah cukup enggak itu? Udah ada penekanannya kan? Udah ada lamnya kan? Udah cukup itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala bawa apa? Allah selip huruf apa? Fi. La fi khusrin. Ini kalau dalam bahasa Arab sudah apa? Ablagh. Ini untuk mubalaghah sudah. Itu menunjukkan bahwa benar-benar ruginya itu apa? Sangat-sangat merugi gitu loh jemaah. Enggak rugi biasa, sangat-sangat dalam kerugian. Ya. Kalau udah pakai lafi itu sudah apa? Udah menunjukkan mubalaghah. Ya, benar-benar di dalam kerugian. Ya. Dari mana dilihat? Dikarenakan fi itu adalah lidzarfiyah. Fi itu menunjukkan atas apa? Dzarf, tempat. Ya. Dzarf itu ada dzarf zaman, ada dzarf apa? Makan. Kalau fi ini menunjukkan zaman apa makan? Biasanya apa? Makan, tempat. Ya, berada di dalam, terkungkung sudah dalam kerugian. Faka'annal insan munghamisun fil khusr. Seolah-olah manusia itu apa? Apa bahasa munggamis itu? Orang ada air, kolam, nyemplung di dalamnya. Udah pokoknya tenggelam, udah basah kuyup dengan apa? Dengan kerugian. Ya, jadi seolah-olah kerugian ini mengepung kita dari segala penjuru. Ya, dari depan kita, belakang kita, kanan kita, kiri kita, atas kita, bawah kita, dikepung oleh khusr, kerugian. Ya, itu makna lafi khusrin. Allah pakai lafi khusrin, nggak pakai la khasirin, tapi lafi khusrin menunjukkan bahwa manusia itu munghamisun fil khusr. Ya, dia benar-benar apa? Tenggelam dalam apa? Kerugian. Wal khusranu muhitun bihi min kulli janib. Ya, kerugian itu meliputi dia dari segala arah, segala sisi. Ya, tapi ada hamba-hamba Allah yang beruntung, yang tidak terkungkung dan tidak tenggelam dalam kerugian. Siapa mereka? Illalladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nimpat. Kalau ini ada pada diri kita, wis lepas kita dari kungkungan apa? Kerugian. Jemaah cintai. Dan siapa sih orang yang mau rugi jemaah? Di dunia aja kita muamalah, bisnis, berdagang, mau rugi enggak? Hanya orang gila yang mau rugi gitu. Ya. Apalagi apa? Kalau urusannya terkait dengan akhirat jemaah, kita enggak mau rugi. Karena rugi itu tempatnya di mana? Neraka. Orang-orang rugi itu di neraka tempatnya.
Sebagaimana Allah katakan tentang orang-orang yang syirik misalnya, ya, maksudnya kalau misalnya Nabi kita misalnya berani syirik, ya termasuk orang rugi. Kalau beliau berani syirik, apalagi kita. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Rugi. Ya, rugi tempatnya di neraka jemaah. Orang untung tempatnya di surga. Ya. Jangan sampai kita rugi di hari itu jemaah yang cintai sunnah. Jangan sampai kita muflis, bangkrut di hari itu jemaah cintai sunnah ta'ala. Ya, jadi yang dikecualikan tidak rugi itu, yang tidak tercelup dengan kerugian, tidak terkungkung dengan kerugian, ya, tidak tenggelam dalam kerugian. Yang pertama, as-sifatul ula, sifat yang pertama adalah sifatul iman. Illal ladzina amanu, iman. Iman ini urusan apa jemaah? Urusan qalb, urusan hati, ya, urusan hati. Yang mau nggak mau kita harus berjuang dan berjuang terus untuk memperbaiki hati kita, jemaah cintai sunnah ta'ala.